biar mikir dia. Rasanya itu pengen ngamuk saya. Tega ya orang tua makan nasi sama Royco, bayangin berbulan-bulan. Kayak hancur remuk redam gitu rasaku. Berangkat aku ke Bandung, langsung ku jemput ibuku. Dalam perjalanan aku tanya apa yang terjadi, ini gimana, itu gimana. Aku pikir nenek-nenek ini lebay, bilang dibuang di, terdampar di gudang. Dalam hati aku, oh ini orang tua minta perhatian. Lebay juga si mami ini, aku bilang. Di mana mami, di mana? Ku pancing-pancing si mami ini kan, di mana dibuangnya? Gudang beras di mana? Aku pikir lebay nenek-nenek ini, tahu nggak? Nggak percaya aku pun tadinya. Ternyata dia tunjuk tempatnya, bukan fitnah, fakta. Maknya dari gudang beras orang, kau bayangin, kurang ajar emang itu orang. Itu anak kurang ajar tuh kayak gitu. Dijemput dari rumah saya, nyuruhlah adiknya itu. Emaknya bisa terdampar dibuang sana di gudang beras orang, kurang ajar. Aku panas sekali kalau dia bela-belain anak durhaka itu. Panas kenapa ya? Benar. Kurang ajar anak ini ya. Ibunya diuntal di sana, dibuang sana tempat orang. Disitulah saya marah. Yang bawa pun kan jadi yang bawanya ke gudang itu. Iya, yang bawanya ke gudang pun mereka bersaksi. Jadi selama ini mami makan dari mana? Aku bilang dari warga. Bayangin, dari warga. Saya yang tadinya tinggalin sama mami makanlah dari orang-orang warga-warga di situ kan. Coba bayangkan. Jubirnya tak tuh tengok lagi. Jubir itu nggak perlu gue tengok. Ini manusianya ini, kakak-kakaknya ini yang ku incar bener. Kok bisa sekurang ajar itu sama orang tua? Apa kau pikir? Kau pikir kau hebat? Kayak mana kalau dia pikir pencitraan bertahun-tahun nggak kurontoi pecintaannya? Kurang ajar ya. Mami makan tuh dari beras kasihan warga. Nasi sama Royco sama anak-anak kecil itu loh. Kalau nggak takut hukum, ku bawa juga. Awalnya mami itu ikut aku. Cuman waktu sakit, aku gak punya uang. Jadi mami itu dibawalah ke rumah sakit sama aku 3 kali ke dokter. Dokter tetap nyuruh mami rujukan ke operasi, nyuruh mami dioperasi ke rumah sakit. Kalau cuman buat berobat berapa kali itu aku ada uangnya. Habislah uang aku bawa mami berkali-kali ke rumah sakit. Aku bilang, ini manusia ini yang si kayak halu-halu ini ya. Tahu nggak? Dia telepon tuh susah banget. Di WA tuh nggak jawab-jawab. Jadi, mami sama aku nyamparilah dia ke salonnya. Malu lah dia lihat mamanya datang dengan baju daster dan pipinya bengkak. Jadi habis selesai mami dioperasi, udah dipinta-pinta maling segala macam. Mau nggak mau dia mesti bayar juga. Karena suster di rumah sakit Eka itu juga udah bilang, Ibu semoga maminya cepat sembuh. Aku baca, dia malu jadi dibayar, mau tidak mau tuh rumah sakit. Habis itu kejadiannya apa? Mami pulang 3 hari nyampe rumah dah. Enggak, maksud aku setelah dari rumah sakit. Berapa hari mami dijemput? 3 hari, 4 hari ya. Nggak nyampe 1 minggu kan di rumah, masih basah kan ini kan. Harusnya balik lagi, mami nggak balik kan, kalau dibawa pergi itu kan. Baru beberapa hari dibawa sama si adik-adiknya itu, adik kandungnya itu. Kurang ajar. Nggak ada otak dia memang berdua-duaan itu ya. Siapa itu enggaknya? Nggak ada orang aja ngomong. Dibawa memang. Habis dibawa, udah entah berantah. Beberapa hari kemudian ku dengar mami marah-marahin aku. Dari saudara-saudara, rupanya bukan mami yang WA itu, handphonenya aja dipakai. Habis itu saya nggak bisa hubungin, nggak ada apa, pokoknya diblokir, nggak bisa hubungin aja. Mami pun nggak, mami tuh ATM-nya diambil sama dia kan. Jadi mami tuh nggak pegang ATM itu diambil sama dia, sama adiknya kandung ini. Yang ku marah, kenapa kau nyuruh mami dijemput dari rumahku Tonggar, ya? Si Tonggar ini kenapa kau suruh adikmu jemput dari rumahku, adikmu yang lain?
Kenapa tidak kau pantau, bodoh? Gitu loh. Udah tahu adekmu ini nggak bener. Kerjaannya main laki melulu. Malah mami dia blokir. Saking dia malu. Mami bengkak-bengkak ke salonnya, mungkin banyak teman-teman artisnya itu. Kayak gitu, kusuruh diam. Jangan ada gila-gilanya nyuruh saya diam. Aku kalau ingin kejadian itu ya sakit lagi rasanya. Ya udah nggak usah. Emosi lagi. Tapi kan nggak bisa nggak usah. Orang memang nggak tahu nih. Orang itu mesti dikasih tahu. Jadi orang itu, satu, maminya nggak difitnah, kedua orang itu jadi paham ceritanya gitu loh. Iya, jidatnya aja dilebarin, otaknya kopong. Urusin dulu urusan-urusan yang baik, ya kan. Yang dikasih makan bukan anak sama orang tua doang, karyawan-karyawan kan perlu dikasih makan juga, ya kan. Gengsi, dia sama orang tua bikin gila. Manusia di Indonesia ini jutaan. Kurang buat dijadikan musuh sehingga ibu kandungmu kau jadikan musuh. Nah, nggak usah ya kau giring-giring opini, gasku geng. Nggak usah ya. Dari kemarin kamu tuh kalau ngomong tuh abu-abu. Aku diamkan kau biar mikir. Saya kasih kesempatan kamu biar pintar. Nggak ada orang cantik di operasi-operasi ya. Itu merubah kodrat, paham? Kalau orang Islam nggak boleh muka dirubah-rubah. Jangan kau menggiring-giring opini sehingga nanti banyak masyarakat Indonesia, anak-anak muda, generasi bangsa semua ikutan bikin dosa. Ya, nggak usah ya gasku geng. Nggak usah gaya-gaya. Dari kemarin kau ngomong abu-abu, ku diamin. Iya, tonggar tonggos. Apalagi? Ya kan, nggak usah ngadi-ngadi ya kau. Yang konon katanya, mami difitnah loh sama dia loh. Konon katanya aku anak mami. Saya nggak pernah lihat juga katanya. Gila dia. Mulai saya sakit jiwa kayaknya. Konon kamu anak mami. Soalnya saya nggak pernah lihat juga, dia bilang. Kok fotokopi? Iya, fotokopi omongan aku. Kan dia kosakatanya kan kampungan. Mami lihat aja deh kalau dia lagi iklanin krim, pakai krim tuh di telapak tangan. Ini tempatnya bakteri. Orang tuh kalau pakai krim tuh di sini. Ya, nih, di sini. Kenapa? Karena jarang disentuh. Saking kampungan dia pakai krim di sini. Pak, digosok ke mukanya, bisa tepuk-tepuk. Emang kampungan dia itu. Hoki aja dia, jahatnya dikabul. Gila. Maknya saya tuh begini ya karena apa? Karena dia caci maki ibunya di media. Nggak usah ngadi-ngadi, nggak usah bawa jilbab saya. Kenapa rupanya kalau saya pakai jilbab bela-bela ibu? Kalau anak bener, anak normal ya, nggak usah dibilang baik. Saya nggak kepengenan juga dipuja-puji itu ya. Kalau orang normal nggak akan ribut sama ibu kandung dibawa ke media. Nah, ini ada yang ngomong. Bener sih, kalau orang normal nggak akan bisa tidur nyenyak kalau ribut sama ibu. Bener, nggak akan. Tolong dong itu AC ini nggak hidup. Kenapa AC ini nggak dihidupin dari tadi? Ini udah kebakar nih. Mbak Uzi mirip mami, ya lah mirip lah. Ya, di 100 orang ini biar kalian tak tahu ya, bapak saya tidak pernah meninggalkan ibu saya demi perempuan lain. Mereka berpisah karena Allah yang memisahkan. Ya, jadi kalau dulu bapaknya itu juga nggak meninggalkan ibu saya dengan perempuan lain, insya Allah ya mungkin ya ibu saya juga nggak akan pergi juga pulang ke rumah orang tuanya. Ya, jadi nggak ada itu orang tua buang-buang anak, itu bohong, pembohongan publik itu ya. Ya, saya pasti bersuara. Itu tolong dong kesiniin tuh yang itu tuh. Yang hitam itu kesiniin. Nah. Iya, saya gingsul.
Iya, jadi nggak usah lah maki-maki orang tua. Sekarang orang tua dimaki-maki, anaknya dia punya anak yang lain ngebela. Kenapa rupanya orang tua saya? Orang tua kok disiksa? Habis itu dibilang jual-jual orang tua. Habis itu dibilang orang tua bela-belain saya. Yang butuh pembelaan itu mami saya, bukan saya. Emang saya ngapain? Saya nggak butuh dibela-bela. Saya bisa bela diri. Bisa bela diri tau gak? Ya kan? Jadi malah pacu. Hah? Besok pacu. Oh iya. Kau lihat gak tanganku sebesar ini kan? Bener gak? Sekali bogam, pecah itu si yang disuntik-suntik bibirnya itu. Gila. Didiamin ibu sendiri aja kelabakan minta maaf. Bener kalau orang normal begitu ya, Wak. Kalau marah-marah banyak yang nonton. Karena kepo. Itu orang Indonesia. Tapi tolong ya, ini jadi apa? Jadi contoh buruk. Kalau contoh buruk jangan jadi pengalaman pribadi. Udah cukup pengalaman si Tonggar aja kita lihat. Kita tontonin aja bareng-bareng sama-sama. Kayak apa sih orang yang sombong yang setinggi langit, yang bisa menghina-hina orang sampah, padahal yang sesungguhnya sampah masyarakat itu dia orang. Dia orang. Apa? Jangan ada gila-gilanya. Ya kan? Saya nggak pernah tinggal sama dia, cuman kalau liburan saya tuh main, kau bayangkan ya Jemima Lavender, saya liburan main ke rumah dia, yang saya anak SMA nih, untung gua didikan mak gua kuat ya, yang ditontonin orang pakai sabu, narkoba, wallahi nih ya, Allah saksinya, mati rezeki gua kalau bohong, nih depan 100 orang nih saya sumpah nih, ya jangan main-main kau. Ntar dulu ya, gua mau nyabutin bulu ketek, kata dia bilang. Masuk ke kamar sama laki-laki, dipikir kita ini orang tolol ya. Saya diam aja nonton bengong. Ada saya ngadu-ngadu sama mami, enggak, saya diam. Diam aja ngeliat kelakuan dia, nontonin kelakuan dia itu. Diam aja saya. Cuman kita kan berpikir ya. Terus sekarang yang tempo hari saya saksiin, rumahnya ada di sebelah rumah temen dia juga kok. Teman-temannya juga pada tahu kok, orang-orang Lampung tuh pada tahu kok, makanya nggak heran kalau Bang Kiki tuh tahu, karena memang teman-temannya dia ternyata teman-temannya Bang Kiki juga. Copot Wak, Isnariani copot Wak, dia topengnya copot, jadi mulai berani dia ngehina-hina, ngata-ngatain, caci maki orang, ngata-ngatain orang gila, copot. Tapi dengan sok-sokan lemah lembut. Dia pikir itu ya netizen bodoh semua. Kayak pengikutnya dia. Dipikir netizen itu goblok, gak sekolah. Kayaknya sekolahnya dia doang yang paling tinggi kayaknya. Lulusan semea aja belagu. Ya makanya mamiku 202 ngapain? Coba pakai logikanya, ngapain? Apa itu namanya? Depan mata saya loh. Ayo, jangan main-main ya. Kata siapa nggak gubris? Nih lihat nih. Hello, lihat nih ada bala-balanya. Semua orang punya masa lalu, Kak. Kalau udah tahu semua orang punya masa lalu, ngapain dia fitnah-fitnah emaknya, buang dia? Bodoh. Gunanya buat kamu apa? Gunanya buat saya agar orang se-Indonesia tahu bahwa ibu saya tidak membuang anak, dia fitnah. Tidak pernah membuang anak. Kenapa bisa terjadi dengan orang manusia ini kayak begini? Karena dari muda sampai sekarang dia nggak pernah benar hidupnya. Kau bilang dia mau ngomong apa? Emang kelakuannya bejat dari zaman dulu sampai sekarang. Itu kenapa dia bentengin. Jadi ya yang bikin dia renggang sama orang tuanya ini, sama ibu kandungnya dia sendiri. Karena hidupnya banyak rahasia. Tahu nggak? Iya, takut ketahuan mami. Iya kan? Emang cuman dia doang. Habis minum aku. Emang semea 1 Lampung. Emang apa? Kalaupun punya juga nyogok ijazahnya. Ntar lagi juga MBA bukan sejuk.
Bentar lagi profesor dia. Emang semea. Emang apa sekolahnya? Kita ini keluarganya bukan netizen, bukan. Nih beranak tuh dari situ tuh yang beranakin tuh. Say hello mami. Oh, udah. Oh, kiss bye. Ayo ulang. Saya lah dipitnah-pitnah sambil bikin donat itu, katanya si gerobak donat. Sambil Gina ditontonin anak, jahat ya otaknya ya. Gila ya, dia mulutnya sekotor itu ya otaknya ya. Kalau udah dia praktekin jangan dituduhin ke orang. Kok bisa ya dia ngatain saya begitu ya? Kok busuk banget ya mulutnya ya? Diboikot enaknya orang kayak gitu. Dia tuh ya begitu biar orang tuh banyak yang seneng sama dia, ya kan? Abis itu pada follow dia jualan apa orang beli, tahu nggak? Mau terlepas barangnya bagus nggak bagus, karena orang Indonesia yang senang dengan artis A, artisnya pakai apa, semua yang ikut pakai apa, gitu loh. Memang dia gila, orang biasa. Kalau orang gila ketemu orang waras suka ngatain begitu. Ih gila lu, padahal dia yang gila. Biasa kan, dia yang bilang saya SMP hamil. Tahu-taunya yang nikah hamil duluan kan dia. Berkali-kali, mending kalau cuma sekali. Jangan ada gila-gilanya ya, jangan dipikir saya nggak berani ngomong. Itu kan kemarin ya di YouTube ada tuh video pernikahan dia. Kenapa sekarang ditenggelamkan? Malu ya? Malu kan? Iya, dia mencerminkan dirinya sendiri ngatain orang. Ada gila-gilanya. Ntar lagi. Iya kan, ada gila-gilanya kan. Nggak usah deh ada gila-gilanya, sok-sokan ya, sok-sokan baik, sok-sokan apa. Nggak usah. Yang ada sekarang tuh udah tua, udah mau 50 tahun. Gimana kalau 53? Coba kamu periksa itu di rahim kamu ada apa, jangan-jangan ada kankernya. Tahu nggak? Coba, nggak usah nanya-nanyain urusan pribadi saya. Ya, saya mau sama suami, mau kawin, mau cerai, mau apa, nggak ada urusan. Ini urusannya ya si anak durhaka, si tonggar, caci maki maknya. Begitu maknya dibela sama saya, dia nggak terima, paham? Nggak apa-apa, saya bukan membuka aib, saya ceritakan kenapa bisa manusia itu berbuat sekeji itu. Karena backgroundnya seperti ini. Ya, Orang itu punya sejarah. ya. Tahu nggak, orang tuh udah 50 tahun sekarang tuh udah inget-inget mati. Tahu nggak? Nutup aurat aja berat kok. Gimana sih? Orang itu kalau pekerja pintar ya, lihat tuh menteri tuh Susi Puji, nggak gila-gila dia. Kalau udah kayak begini nge-report, beraninya nge-report. Bukan kebutuhan bulanan, kasihan sama si Heni ini gitu loh. Masa anak harus ditinggal di rumah sakit? Kalau orang kaya punya adik kandung susah, mau beranak nggak punya duit, lu bayar ya. Jangan artis gila lu bayarin Ya, terus mami tuh bingung. ya. Jangan artis gila lu bayarin bagian adik kandung lu sia-sia. Begitu butuh adik kandungnya dikasih duit, suruh jemput adik kandung itu sama begonya sih, sama adik-adiannya. Sama begonya karena kebeli pakai duit. Makanya kalau orang gitu ya gampang dibeli pakai duit. Tuh aduh, udah deh. Ya Tuhannya duit sih. Ya Tuhannya duit soalnya. Mami. Apa dia tuh yakin duluan mami matinya daripada dia? Tar dulu sebentar. Ini ada yang ngerusuh nih. Kenapa sih si Ayu ini? Aku tuh makanya ya, kenapa suka saya blokir? Jadi kamu orang itu jadi bikin orang marah-marah, jadi berantem, ya kan? Jangan suka giring-giring opini ya. Dengar ya, ini dosanya kalian tanggung ya sampai akhirat nanti urusannya. Masalahnya ini orang tua yang difitnah. Coba mana berani dia tuh kalau di live ya mesti ngajak-ngajak adek-adeannya itu. Di live kemarin Kak Uci mau didatengin tuh. Coba datengin rumah saya. Coba tonjok saya sini.
ngata-ngatain orang gila. Yang gila tuh siapa, Mi? Dia orang nggak waras yang maki-maki mami. Kenal enggak? Aku udah samperin aja deh maminya. Iya. Coba dong tolong itu meja nak, bawa sini. Jadi yang gila siapa? Dia maki-maki mami. Mami tuh kenal enggak? Ya. Pernah ketemu nggak mami sama dia? Pernah sekali kan dia ngumpet dulu lebaran. Kan mami datang lebaran ke rumahnya si Fitri itu kan mami datang. Dia nggak keluar. Ini loh meja ini loh. Dia ngumpet. Apa kan. itu logo itu? Yang ini loh mejanya. Pas ketemu lebaran dia ngumpet. Ngumpet. Nah. Yang itu loh mejanya sayang. Kalau yang ini kan jadinya kan tinggi banget karena ini mejanya rendah. Mak yang biar mau. Nah, jadi kan ini agak tinggi toh. Gitu toh maksud mama. Bentar guys. Dibenerin jangan kependean lagi nak. Lagi dong, dipasin nih. Nah, baru tutup. Oke. Udah? Pas? Nah, mami ngomong lah. Ya janganlah caci maki mami. Mami itu kan nggak kenal sama dia. Apa salah mami ke dia itu apa? Itu ngapain caci maki dibilang mami udah mati. Nah ini mami masih hidup. Gimana coba? Kamu tuh manusia apa? Punya hati apa? Kan punya anak juga. Sekarang dibalik deh. Gimana kalau kamu dibegitukan sama anak kamu dan anak kamu nyeret-nyeret teman. Nah teman kamu juga nggak punya ini juga ya, nggak punya anak juga. Maksudnya kan dikasih tahu jangan lu. Tuh, harusnya jangan. Seburuk-buruknya mami. Udah si Ayu itu jangan dibahas ya guys, udah diblokir. Udah mami ngomong lagi. Mami tuh kadang-kadang sedih dan malu. Mami itu bukan apa-apa. Emang benar itu selingkuhannya kok, Mutiara. Terus Dia malu, mami itu malu kok. Anak kayak begini, ya mami sih ya memang nggak pernah mendidik dia dengan baik. Memang, jadi ya begitu jadinya. Gitu, yang dididik dengan jadi baik. kalau mami baik-baik, mami baik-baik. Kalau mami Fanny Cientia, kau lebih mikirin filter daripada isi yang diomongin ya. Berarti kau memang nggak butuh kan? Kau keluar aja. Memang aku pakai filter, kencang filter aku ini. Ada masalah buatmu Fanny? Bye. Bye katanya kan. Jadi mami tuh ketemu sama dia waktu lebaran kan? Iya, Ketemu sama aku nggak? kan sama kamu kesananya. Keluar nggak dia ngeliat aku? Kan dia tidur, dia pura-pura. Dia langsung masuk ke kamar. Kan ya Jadi dari dulu kelakuannya bener nggak itu? yang si Eh, pemilik rumah ada- juga, si pemilik rumah juga kayaknya tuh nggak welcome gitu. Kayaknya nggak Mi, welcome. aku mau tanya. Dulu teman mami sampai mau ngomong itu dia anaknya lu ya gitu atau di Lampung dulu? Iya, teman mami ada. Terus mami sampai malu ya? Iya, Malu banget nggak? iya banget lah malu. Tahu lah. dia ngapain di Lampung? Eh, Mami sampai nggak mau ke Lampung lagi kan ketemu Enggak. teman-teman? nggak ngomong karena mami kalau ke Lampung ya paling suka kalau dulu ya masih suka kontak-kontakan. Mami suka nggak balas kata mami, anak lu kemana? Gitu. Ya, jadi teman-teman. Ditanya gini, si Anu itu anak lo ya? Iya, namanya kenapa? Oh enggak, gitu aja. Jadi teman mami Ya, juga- jadi ya teman-teman, kita tidak ada yang bangga berkeluarga dengan dia. Ya. Dia itu sama aja, Wak. Sama Klean tuh sama aja. Bedanya kita ini hidupnya normal-normal aja. Kalau dia ada gila-gilanya, ada halu-halunya. Bedanya kita nggak butuh-butuh kita nggak butuh-butuh di aku-akuin kaya sama orang. Kalau dia tuh udah gila-gilanya. Ya. Jadi kalau ibu saya tidak dicaci maki di media, saya juga nggak akan bicara begini di media. Sabar ya Mi, sabar. Mami mah sabar. Kalau nggak sabar nggak tahu lagi gimana. Mami sabar.
Mami selalu sabar. Ya cuman kalau udah orang tua yang dicaci maki, siapapun akan marah. Ya kan? Siapapun akan marah. Kucing aja marah nggak marah. Kita lihat aja kayak apa nanti yang terjadi sama dia. Terus mami waktu di ini kayaknya banyak yang baru nih, baru masuk di aku. Terus mami waktu di mana? Dibuang di mana? Karawang. Di Karawang, di gudang beras. Makannya gimana? Ya dikasih sama yang punya rumah. Yang punya rumah itu baik banget. Yang tempat yang punya gudang beras itu baik sekali. Dia datang pagi-pagi bawa bakul sama ikan asin 1 biji buat bertiga. Ibu katanya cuman adanya ini, nggak apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih masih dikasih walaupun tempatnya seperti itu nggak kehujanan gitu. Jadi dia ngatain aku gila, yang gila tuh dia apa aku kalau menurut mami? Sekarang tanya sama netizen aja. Kalau mami pasti belain kamu ya, karena kamu mesti normal, pasti ngebelain mami gitu kan. Yang gila itu kan yang dia-diakan mami, yang menghina-hina mami, yang mencaci maki mami, tanpa ada pembelaan dari Pas di gudang beras, Wak, tanpa ada pembelaan dari dia. Pas di gudang beras, Wak, nggak tahu. Saya tuh udah 1 tahun lebih nggak ngomong. Ya, jadi saya nggak tahu. Saya pikir ya udahlah. Terakhir tuh saya berantem sama dia karena pas mami dioperasi itu saya bilang saya tuh nggak ada uang, nggak punya uang, uangnya kurang. Dia kan ngata-ngatain mami itu maling, dia fitnah mami maling. Jadi saya nggak tahu, saya pikir udah saya diam, mungkin mami diurus baik kan sama dia gitu. Gue juga lagi susah, udah ribet lah, udah ribut-ribut gitu. Tahu-tahu tante saya dari Bandung telepon. tahun kemudian. Setahun kemudian gitu loh. Mami itu memang biasanya tinggal sama saya. Gitu. Kalian tuh jangan pada ribut ya. Jangan pada berantem. Jangan ikutan panas, dibaca dulu komentar-komentar itu baru dijawab ya. Iya, dia fitnah memang. Mami difitnah nggak maling pompa? Iya, mami jangankan maling pompa, bawa badan aja susah. Gimana mami mencuri dan buat apa? Mau pakai rasio deh cuma. Mami tuh mencuri maling-maling itu buat apa? Nggak ada gunanya mami mencuri itu. Cuma janganlah, jangan mencari kejelekan mami, ya. Nanti fatal akibatnya. Kamu dosa, kamu nggak boleh kamu berlaku seperti itu ke mami, ya. Allah marah, Tuhan marah. Jangan. Sabar, mami itu memang sabar gitu loh. Ya kan, makanya saya yang ngamuk-ngamuk gitu loh. Siapa lagi sih yang belain dari kecil itu aku tuh dididik, nah semoga kamu berguna bagi orang tua, selalu didoain kan begitu. Didoanya berguna bagi nusa dan bangsa, buat orang tua, buat keluarga, Buat diri kamu sendiri. buat diri kita sendiri. Ya kan, mami suaranya kecil katanya. Emang mami suaranya begini? Memang mami suaranya kecil, yang besar tuh aku, Wak. Nelen toa soalnya suara. Tenggorokannya ada toa masjid turun di sini. Ini contoh yang buruk ya, Iya, contoh yang buruk. contoh yang bukan untuk ditiru, begitu, bukan untuk ditiru. Jadi mami mohon kepada kalian yang masih punya orang tua, sayangilah orang tuanya selagi masih ada umur, masih bisa bernafas ya. Jadi mungkin kalian sekarang bisa tertawa melihat orang tuanya susah, melihat orang tuanya papa, melihat orang tuanya nggak bisa apa-apa. Kalian boleh tertawa, tapi pada suatu saat nanti nggak akan lama, tidak akan lama,
semua akan terbalik dan berbalik. Nauzubillahimindzalik. Allah itu bukan janji manusia, itu janji Allah. Ya, mami pun nggak kepengen dikasih apa, nggak kepengen apa-apa. Mami mencari untuk sendiri, untuk apa sendiri, kebutuhan mami sendiri, nggak apa-apa. Dibantu sama anak mami ini, puji. Mau apa? Mau dagang, ayo dagang. Bukan kemauan siapa-siapa. Itu Mami jualan, disuruh dagang, disuruh aku nggak sih dagang? itu dagang, itu jualan, itu mami maksa sama anak-anak mami, sama anak mami, sama cucu-cucu mami. Yang dong, yang pengen dagang nih, yang pengen jualan nih, yang kan bisa masak. Cucu-cucu saya bilang, yang tuh udah tua, nggak usah lah dagang-dagang, udah kita aja masih muda cari uang. Yang tuh butuh apa sih? Ya enggak lah, yang tuh cuma butuh buat beli obat, buat jajan bubur. Biar jangan bete juga. Biar jangan, kan bosen ya kalau nggak ada, kalau kita diem aja, duduk diem, bangun pindah sana pindah sini, bosen. Kalau beraktivitas ya, itu otaknya nih ya, otaknya pikiran ini ya jadi cerah ya, jadi nggak bete ya, nggak kepikiran yang aneh-aneh, nggak kepikiran yang busuk-busuk ya. Beraktivitas capek tidur daripada capek hati. Kalau capek hati nih kayak Mikirin masalah ya, Mi? mikirin masalah, aduh. Mami nggak ngimpi-ngimpi dikasih maki orang di media ya, Mi? Iya, nggak kepikiran ya, mimpi. Cuman bukan nggak mimpi aja, kok ada begitu loh. Manusia seperti ini, seperti dia tuh nggak pernah melahirkan, seperti dia tuh bukan seorang ibu, gitu. Dan dia juga lahirkan dari perempuan juga. Coba deh dipikir, coba dipikir, direnungkan. Mau perempuan kaya raya, mau perempuannya miskin, tapi dari seorang ibu, gitu. Jadi coba deh. Nggak, dia juga seorang ibu loh. Iya, seorang ibu. Ngata-ngatain Gitu. mami iblis, yang iblis tuh dia lah. Kenapa? Kamu tuh begitu kenapa? Ya kan, caci maki orang, hina-hina orang. Ada masalah apa dengan saya? Ada masalah apa? Amin. Kalau kamu punya masalah dengan saya, ya, sini datang saya. Katakan apa masalahnya dengan saya. Ayo kita selesaikan. Bukan mencaci maki, memfitnah. Orang masih hidup dibilang mati, dibilang jelek, jualan cumi hitam, ilar. Cumi hitam tuh makanan siapa? Cumi hitam tuh kan makanan si Fitri. Gitu. Jadi janganlah, jangan caci-caci maki mami ya. Nanti kamu durhaka. Ini udah durhaka belum ya? Sedang berjalan. Ini udah durhaka belum sih? Ya sudah, sedang berjalan. Apanya yang berjalan? Hukum Allah sedang berjalan. Ya. Lillahi Allah ya. Dunia akhirat saya tidak rela, tidak ikhlas diperlakukan seperti ini. Ya. Mohon kalian berpikir, sadar. Ya. Sadar. Coba sadar. Ya. Jangan sombong, di atas langit masih ada langit ya. Ada orang kaya, masih ada yang lebih kaya. Ya kayak mami susah, yang lebih susah lagi dari mami ada. Segala sesuatunya itu diterima dengan ikhlas. Ikhlas, sabar dan sholat. Ya, jangan lupa. Ikhlas, sabar dan sholat. Minta ambilin minum dong ya, Begitu. tolong. Mohon ampun kepada Allah ya. Minta maaf kepada Allah. Sama mami mah nggak perlu minta maaf. Mami juga nggak butuh diminta-mintain maaf. Nggak kepengen banget ya aku enggak ya. Nggak pengen banget ya aku enggak. Cuma jangan fitnah-fitnah juga ya. Jangan fitnah, nggak mau ngaku mami jadi ibunya. Mungkin dia keluar dari lubang batu kan, nggak ngerti, nggak pengen mami dia aku nggak. Mami sedih loh. Mami sedih, pengen nangis rasanya kalau mengingat gitu ya. Kok ada ya orang seperti ini gitu ya, kok ada gitu loh. Ini kayaknya mami baca di kisah Nabi
waktu di zaman jahiliyah dulu ada ceritanya, tapi zaman jahiliyah. Oh sekarang ada. Apa sekarang udah kembali ke zaman jahiliyah ya? Begitu. Oh gitu ya. Jadi udah kembali ke zaman jahiliyah ya. Anak lupakan orang tuanya, anak menghina ya. Ya, anak mencaci maki ya. Sadar ya, sadar. Kamu pun seorang ibu dan punya anak. Jangan melihat mami dari materi. Memang mami nggak punya apa-apa ya. Tapi mami masih punya iman dan mami punya anak. Terutama mami punya Allah. Mami masih ada apa? Mami juga masih punya anak 1, masih ada cucu-cucu mami 4. Toh mami juga tidak akan lama lagi untuk hidup di dunia ini. Karena cepat atau lambat kita akan kembali ke asal. Ingat, jangan lupa. Makanya sering-seringlah kalian tuh dibuat di depan kuburan ya. Lihat kalau orang Calon bangkai. sekarang kita masih ada, masih berjalan di atas tanah ya. Sadar nggak suatu saat ya, kita yang akan dikubur ke dalam tanah itu. Ingat mati ya, ingat mati, ingat mati. Itu yang harus kamu ingat. Ya, ingat, mami cuma nggak bisa cerita apa-apa. Mami masih sempat ngasih tahu sedikit-sedikit, mungkin bermanfaat untuk kalian, jadi camkanlah itu ya. Nah, Udah, Mami jangan sedih ya. ya. Mami minum dulu. Jadi gak usah ngadi-ngadi ya. Gak usah ngadi-ngadi, itu anak durhaka itu. Aneh. Dengar ya guys, jadi jangan kita mencaci maki, mencerca, menjolimi apalagi ibu kandung. Jangan ya. Mami kuat, insya Allah Mami kuat ya Mia. Insya Allah mami kuat dan harus kuat. Ya, jadi memang dasarnya juga dia hidupnya tuh nggak baik. Cara-cara hidupnya nggak baik. Makanya yang menjauh itu bukan Mami, dia. Ya kan, Mam? Ya mami kan sering datang. Kalau Mami datang, dia otaknya udah negatif. Takut dipinta-pintain. Padahal mau nengok cucu. Mami baru tahu sekarang. Dulu Iya kan? nggak tahu. Iya, Mami itu ya kayak begitu. Gila Sering kan? datang kok, mami sering datang. Ketemu cuma 4 kali katanya, dia halu. Sering. Udah mulai gila. Coba si Naira itu, Oma, aku pengen makan cumi yang Oma bikin. Cumi asam manis tuh suka-sukaannya. Nih, Naira. jangan dibilang Mami nggak pernah Iya. masakin. Iya, Naira, seneng cumi itu. Nggak usah disebut namanya tuh. Senang cumi itu. Ya itu Oma bikinin. Mami masakin. Bikin peye dong. Bikin peye. Bikin peye teri. Mami bikin peye. Gimana Mami nggak pernah ketemu. Dan Mami tuh gimana ya? Mau lebaran Dia dimasakin. masakin. Karena Mami tuh Dia otaknya. mesen catering katanya nggak enak. Ya kan? Mami tuh otaknya tuh ya nggak pernah negatif gitu loh, nggak mau Iya gila kan kalau Baru- datang katanya minta uang. baru Tapi- tahu sekarang. Iya, tapi ya kalau dipikir-pikir pakai logika, andai pun benar setiap ketemu minta duit, namanya emak, tahu nggak? Ketemunya juga nggak sebulan sekali, nggak. Jarang lah. Jarang. Kenapa? Saya jaga perasaan Mami. Saya lihat-lihat dulu, saya tengok-tengok dulu. Kalau dia lagi enak, baru Mami mau ketemu, ayo aku ajak. Kalau enggak, aduh Mi, lagi sibuk kayaknya orangnya. Aduh Mi, lagi ini. Kenapa? Takutnya Mami kecewa, gitu loh. Awalnya dibilang durhaka itu gimana sih Mbak? Panjang kali ceritanya, tadi sudah lewat. Kau lihat aja di YouTube. Pasti ku jaga Mami. Lubis, ya Wak, pasti dijaga. Mohon doanya aja. Lagian ya kayaknya kalau orang tua minta uang sama anak wajar. Mami mending kalau minta sama saya, perasaan dompetnya Mami bawa ya. Biasa aja. Tahu-tahu melek mata, supir sama dompet udah hilang. Pergi dia ke pasar. Emang nenek-nenek yang dibeli apa sih? Tas Herman. Herman itu yang dibeli, bukan Herman kali, Belanjaan. Yang dibeli itu makanan buat anaknya, buat cucunya. Ada Kumara? Enggak. Tahu-tahu melek mata, kemana mobil, kemana supir, telepon. Di mana kamu? Lagi nganterin Eyang belanja. Oh, ya udah hati-hati ya. Nggak ada masalah saya.
Sering kali begitu mami, nggak ada masalah, toto lagi di pasar modern, nggak ada masalah, biasa aja. Baru ngasih duit 3 juta aja ke orang tua, heboh banget. Mungkin kan dulu dia bilang ngasih duit beli doa. Ngasih duit, kalau ngasih duit beli doa katanya. Sekarang nggak ada yang ngasih Nggak ada doa. doa. Nggak ada doa, nggak ada doa buat dia. Iya, nggak menghargainya ini loh. Nggak bisa sayang, saya udah bilang nggak bisa sayang nggak Nggak apa-apa. maksa. Ngerti saya, ya nggak bisa sayang nggak apa-apa, nggak ada chemistry. Iya. Nggak ada- Oke, nggak ada tapi asal. menghargai karena ini ibu yang nyusuin dia, nyebokin dia. Emang 4 tahun diurus sama Jen, Yang ngelahirin. sama ibunya, tahu nggak? Ya kan? Jangan fitnah, ya. Jamak adek minta uang sama kakaknya. Kakaknya ini ya minta uang sama adeknya, nggak ada masalah saya. Nek, gue mau beli rokok dong. Nek, gue mau beli susu anak gue. Nek, nggak punya beras. Biasa aja itu. Emang istimewanya di mana kalau kita ngasih saudara? Nggak ada istimewanya. Yang istimewa adalah ketika kita susah kita membantu orang. Itu istimewa. Kalau udah punya duit, ngasih duit ke orang, mah nggak istimewa. Yang istimewa itu kalau kita beriman sama Tuhan kita, sama Allah kita, itu yang istimewa. Kalau punya harta banyak, nggak istimewa. Karena Fir'aun pun dikasih harta berlimpah, jadi nggak ada beda. Nggak ada beda. Yang beda itu kita beriman. Apa yang menurut Allah dilarang, jangan kita kerjain. Itu hebat. Ya kan? Saya aja masih belajar, tapi jangan maksimal juga, emaknya dipitnah-pitnah, dikata-katain, ketawa-ketawa. Anak wajib membahagiakan orang tua, memang. Tapi satu saat nanti dia akan nyesal. Oh pasti nyesel dia. Nanti kalau udah dia joprak, gak bisa bangun, ya, wallah itu nih nyesel dia. Lihat aja. Nanti dulu. Apa yakin mami duluan yang mati? Makanya buktinya AA aja meninggal duluan. Iya. Apa yakin mami nanti akan mati duluan? Belum tentu kan? Nah ya kita nggak tahu umur kok. Allahu alam. Ya. Jangan sekarang merasa muda, merasa sehat, merasa Gimana nggak ribut? Ya gimana nggak ribut? Saya pulang kerja, mami laporan. Saya tuh udah tahu saya dikata-katain. Mami nggak terima, anaknya dikata-katain. Makanya saya ribut. Yang ngajakin ribut kan sono, anak durhaka si Tonggar itu. Ya kan? Dari dulu kalau dia ribut-ribut sama mami, sama adik kandungnya itu yang bela-belain siapa? Yang bikin tengah-tengahin itu siapa yang nengahin? Ya kamu lah. Kamu kan. Ya sekarang dia ributnya sama aku, siapa yang nengahin coba? Oh, gayanya itu. Ya jangan merasa hebat ngasih duit ke orang tua, nggak bisa ganti nyawa nggak? Sebanyak uang dan sebanyak hartanya yang dia miliki untuk tebus pengorbanan mami hidup dan mati melahirkan dia tidak akan bisa terbayarkan. Iyalah. Makanya janganlah kau sia-siakan dan hina-hina orang tua. Yang marah tuh bukan orang, Allah yang marah. Yang kasih perintah juga bukan orang, Allah langsung wasiatin. Iya cuma 3 juta Wak, mamiku 202, 3 juta Wak. Tiba-tiba kakaknya tuh ngomong gini sama saya. Emang mami dikirimin 25 juta per bulan? Hah? Saya bengong. Udah lama kita tahu kok. Dia ngomong kemana-mana. Oh itu katanya dia tuh dagang sayang modalin. Kita tuh cuma cengar-cengir aja. Cuman angin aja. Memang ada dia bahasa. Nanti gua beliin deh oven. Nanti gua beliin deh ini. Enggak. Ngimpi aja. Itu karyawannya kan juga ntar dibeliin deh ruko. Ntar dibantuin deh. Begini kan bohong kan? Banyak yang dibohongin sama dia. Tapi dia bilang ke orang sudah dilakukan. Bohong. Bohong dia itu. Ya, nenek-nenek ya berharap. Iya, tahu nggak nenek-nenek ini pun lucu. Nenek-nenek ini pernah satu kejadian ya. Yang dia lagi jalan sama Ola Ramlan di mall itu, mami manggil-manggil dicuekin, ingat nggak? Iya. Aduh mak, pusing palaku kalau ingat. Aku bilang, kan biasanya aku yang beliin kasur. Kali itu aku nggak punya uang. Mami ini
Sakit, mami ini sakit itunya, apa namanya, Dengkul. tulang kok dengkul sih, mesti Punggung, pakai punggung. kasur yang buat tulang. yang Nah, keras. mami itu sakit tulangnya, aku bilang, teh kayaknya ini mesti ganti kasurnya, nggak bisa lagi mami pakai spring bed, mesti pakai kasur tulang menurut dokter. Ya udah beli, gayanya nih cuy, udah beli. Nggak lama dia bilang, gue udah pesen ya 27 juta. Gue bilang, ngapain lu beli mahal-mahal amat? Nggak usah lah beli yang mahal-mahal, yang biasa-biasa aja, tapi buat tulang. Bener kan gue? Tahu nggak, 2 bulan sampai dia pulang umroh kagak dibeli angin, ya kan? Sampai kita berer itu di itu. Nah pas ketemu di mall aku kesal. Teman-temanku bilang, tuh kakak lu tuh, mami nengok, mami panggil-panggil, tahu nggak, pura-pura budek lo dipanggil sama ibunya. Gila nggak? Cuman seberang-seberangan, pura-pura malu dia jalan sama si Ola sama suaminya itu kan. Gila lo dia. Gila nggak? Si Ola sama suaminya dimasukin dulu ke restoran. Iya dimasukin dulu ke restoran, ya kan? Baru dia nemuin. Gue saking gregetannya gue kejar, tau nggak? Lu katanya mau beliin kasur, tau nggak? Ngejaprem aja kita jadinya kan. Karena apa? Udah kesel sama dia tuh. Ngomong tuh kayak iya, kalau ngejanjiin tuh kayak bener gitu loh. Bohong nggak? Bohong aja itu semua. Ya kalau nggak mau saya ungkit-ungkit kelakuan dia depan media, cepat kau minta maaf ya, daripada ku bongkar semua kelakuanmu, ntar ku sebut lagi ya yang lain. Ingat loh, Jangan musik-musik. jangan musik-musik emak gue kalau nggak mau gua ngamuk. Ini udah musik-musik orang tua, giliran yang lain bela-belain emaknya, berasa sengsara, berasa dizolimin. Gimana? Fauzia, Lisya, nggak usah ngimpi kalau sama dia masalah. Sekarang gini ya, padahal kalau saling memaafkan, ya kita tuh udah nggak ngimpi, udah nggak ngarep juga. Jangan aja dia mulai fitnah-fitnah itu, bener nggak? Udah nggak ngimpi sama dia. Tahu nggak, satu-satunya cara untuk bikin kita nggak sakit hati sama orang, bikin kita nggak lebih dalam lagi kecewa, jangan berharap apapun dari orang itu. Iya kan? Itu mami. 3 juta bro. Ya nggak, Wak? Iya, nggak usah maki-maki mami, nggak usah gaya-gayaan, nggak usah ngata-ngatain gue. Kalau lu nggak mau gue senggol, nggak usah nyenggol-nyenggol mak gue, bodoh. Itu pun si perempuan nggak bermoral itu. Kayak apa ntar itu anaknya? Anak dia belum tentu lo ngebelain maknya. Nggak, dia nggak pernah minta maaf sama ibunya. Ibunya minta maaf, sering datang minta maaf. Tahu nggak duit 3 juta buat orang tuanya nih ya, kalau nggak ditanyain nggak dibayar juga. Sementara kalau obat itu kan bisa dibeli. Dan kenapa tercipta uang 3 juta per bulan itu ya, bukan mami yang minta, dia sendiri yang menjanjikan, ya kan? Iya. Ingat tuh baik-baik ya. Dan saya bicara seperti ini bukan karena uang dihentikan. Dari zaman dahulu kala saya udah bilang, mami tutup rekening, demi Allah tutup rekeningnya.